Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Qala Syekh Muhammad bin Husain bin Ruslan fi kitabih Safwatuz Zubat. Nafanallahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa bi 'ulumi sayyidis salihin amin. Babut tayammum bilang qal wa syartuhu khafun min isti'mali ma aw faqdu ma'in fadilin 'anil dhama dukhulu waqtin wa su'alun zahiru li faqidil ma'i turabun tahiru walau ghubar ar-ramli la musta'mala multasikan bil 'udwi aw munfasila. Oke. Masih berbicara masalah syurutul tayamum. Syarat daripada tayamum dalam pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan. Termasuk daripada syarat-syarat tayamum adalah khaufun min isti'mali ma, takut daripada menggunakan air. Ya, sehingga wujuduhu kal adam, adanya air tersebut seperti tidak ada. Yang kedua, au faqdu ma'in fadilin 'anil dhama, atau memang tidak ada air sama sekali. Sehingga orang tersebut diperbolehkan untuk bertayamum karena memang tidak memiliki air. Dukhulu waqtin, syarat daripada tayamum adalah masuk waktu. Kalau kita mau menjalankan salat fardu, maka harus masuk salat fardu tersebut. Kalau seandainya kita mau menjalankan salat sunnah, maka diperbolehkan kalau memang seandainya sudah masuk waktu daripada salat sunnah tersebut. Salat gerhana, ya, diperbolehkan kita bertayamum, maka diperbolehkan kalau memang sudah masuk waktu salat gerhana. Ya. Kalau seandainya kita mau menjalankan salat jenazah, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum kalau sudah masuk salat jenazah tersebut, yaitu setelah dimandikan secara sempurna. Wa su'alun zahiru, dan juga bertanya atau meminta kepada orang lain, ya, apakah ada orang yang punya air apa enggak? Ya. Tanya, sehingga di dalam kitab Mukhtasarul Latif disebutkan di situ meminta, memanggil orang, ada yang punya air apa enggak? Hal man minkum ma'ahuma, apakah dari kalian ada yang memiliki air? Begitu. Kalau memang ada yang punya air, maka dia bisa menggunakan air tersebut. Kalau seandainya dijual dengan harga yang tidak sesuai samanul misil, bi aktsar min samanil misil, dijual dengan harga yang lebih banyak, ya, seperti biasanya, ya, biasanya satu dirigen hanya 3.000, 5.000 masalah. Ini dijual 100.000. Berarti orang tersebut tidak diwajibkan untuk membeli air tersebut. Diperbolehkan untuk tayamum. Wa turabun tahiru, dan juga syarat daripada tayamum harus turab, memakai debu. Debu yang suci. Ya, debu yang suci, ya, bukan debu yang terkena najis, ya, bukan debu yang bercampur dengan najis, ya, begitu. Sehingga di dalam awal pembahasan thaharah kita jelaskan ada namanya maqasidut thaharah. Maqasidut thaharah, tujuan daripada bersuci. Maqasidut thaharah ini ada berapa? Ada 4. Maqasidut thaharah ada 4. Aneh dong dilihatin. Jadi maqasidut thaharah ada 4. Yang pertama ada al-wudu. Ya. Untuk mendapatkan kesucian yang pertama adalah berwudu. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-ghusl, mandi. Yang ketiga adalah at-tayammum. Ya, yang keempat adalah izalatun najis. Ini untuk mendapatkan kesucian. Ya. Al-wudu bisa menghilangkan hadas kecil, mandi bisa menghilangkan hadas besar, tayamum pengganti dari wudu dan mandi. Sehingga at-tayammum ini menjadi pengganti wudu dan mandi. Apakah tayamum ini menghilangkan hadas kecil seperti wudu atau hadas besar seperti mandi?
tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Ya, tidak bisa menghilangkan hadas. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar tidak bisa dihilangkan dengan tayamum. Hanya saja tayamum itu listibahati fardhi shalah. Untuk diperbolehkan menjalankan sholat. Selain daripada itu tidak. Sehingga tayamum tidak menghilangkan hadas kecil, tidak menghilangkan hadas besar. Hanya saja apabila tidak ada air untuk berwudu, tidak ada air untuk mandi, maka diperbolehkan untuk tayamum. Begitu. Yang ketiga, yang keempat adalah izalatun najis. Insyaallah akan kita bahas nantinya. Begitu. Nah, ketika maqasidut taharah, tujuan daripada bersuci ini ada 4. Ada di situ namanya wasailut taharah. Di sini ada namanya wasailut taharah. Perantara untuk bersuci ini ada 4 juga. Yang pertama adalah alma, air. Air digunakan untuk berwudu, air digunakan untuk mandi, air digunakan untuk menghilangkan najis. Ada media untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu berwudu, ya memakai air. Untuk menghilangkan hadas besar, mandi, yaitu dengan air. Kemudian menghilangkan najis dengan air. Jadi air menjadi wasilah untuk mendapatkan kesucian. Suci dari apa? Dari hadas kecil, dari hadas besar, dan juga menghilangkan najis. Kemudian selain daripada itu, yang kedua adalah at-turab, debu. Debu sebagai media untuk mendapatkan kesucian, ya, digunakan untuk apa? Digunakan untuk tayamum. Tayamum. Dan juga digunakan untuk menghilangkan najis. Debu untuk menghilangkan najis, iya. Yang dimaksud najis di sini adalah najis al-mughalladzah, najis yang memang sangat besar, ya, yaitu najasatul kalbi wal khinzir. Ya, wa fari ahadihima, najisnya anjing, babi dan juga keturunan-keturunannya itu bisa dihilangkan dengan turab. Ya, dengan debu. Yang ketiga, perantara untuk mendapatkan kesucian adalah al-hajar. Ya. Hajar untuk apa? Istinja bil hajar. Ya, al-hajar. Yang keempat adalah alatud dabagh. Alat untuk menyamak kulit bangkai. Kulit bangkai, ya. Bangkai kambing kah, bangkai sapi kah, atau bangkai ular kah, ya. Tapi bisa menjadi suci apabila didabagh tersebut, disamak, begitu. Paham? Ya. Ini untuk istinja bil hajar, ini untuk dabagh, turab seperti ini. Adapun tayamum yang kita bahas kali ini adalah turabun tahiru. Syarat daripada tayamum adalah menggunakan turab. Ya. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Ya, sa'idan tayyiba. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, sa'idan tayyiba. Ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang dimaksud sa'idan adalah at-turab. Ya. At-turab yang dimaksud as-sa'idan menurut mazhab Imam Syafi'i adalah harus menggunakan debu. Ya, tayyiban yang suci. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab yang lain, mereka mengatakan bahwasanya tayamum itu tidak diwajibkan menggunakan dengan debu, nggak wajib. Yang penting sesuatu yang muncul di permukaan bumi. Mau pakai tumbuhan, pepohonan, bebatuan diperbolehkan. Kenapa? Karena memang sesuatu yang muncul ke muka bumi ini itu diperbolehkan digunakan untuk tayamum. Ada batu, dipegang itu batu kemudian digunakan untuk tayamum. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Abu Hanifah diperbolehkan. Sah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i disyaratkan harus adanya at-turab wa turabun tahiru di situ. Syaratnya harus ada turabun tahiru, turab yang suci. Ya, turab yang suci. Gitu. Walau ghubar ramli, walaupun ghubar debu, debunya pasir, ya. Pasir kalau kita ayak
itu ada debunya. Ya. Kalau pasirnya tidak termasuk gubar, tidak masuk turab. Ada pasir yang gede-gede, ada pasir yang kecil-kecil yang lembut banget. Nah, kalau seandainya di situ tercampur ada gubarnya, ya, ada debunya, maka sudah mencukupi daripada bertayamum tersebut. Yang penting adalah ada gubarnya. Ya, ada debunya, itu yang paling penting. Ya. Apakah harus di tanahnya? Enggak. Di tempat-tempat masalah di situ ada debunya, digunakan untuk tayamum, monggo silakan, tidak menjadi masalah. Tidak harus ada tanah dulu, ada pasir dulu, enggak wajib. Ya, di tembok, ya, tembok udah lama berdebu, ya, kemudian kita gunakan untuk tayamum, silahkan, menjadi masalah. Tembok masalah. Ya, bagaimana kalau seandainya di rumah sakit atau tempat-tempat pesawat atau mobil, dia mau bertayamum, bagaimana hukumnya? Ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i, tayamum tidak bisa sah kecuali memakai turab. Di dalam mazhab Syafi'i. Ya, mungkin kalau dalam mazhab yang lain silahkan, nggak menjadi masalah apapun di situ. Kalau seandainya di situ ada debunya sedikit aja, sudah ada, mencukupi. Cukup untuk digunakan untuk tayamum. Kalau nggak ada sama sekali, ya ini taklidlah dengan mazhab yang lain, begitu. La musta'mala, tidak debu yang musta'mal, tidak debu yang musta'mal. Maksudnya yang sudah digunakan untuk untuk tayamum, atau yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadal najis mughaladhah tadi. Debu yang sudah digunakan, yang namanya musta'mal. Ya, carilah debu yang masih baru, masih baru. Multasikan bil udwi aw munfasila, baik ya debunya tersebut nempel ke badan kita atau tidak. Bagaimana maksudnya? Ya, yang penting adalah memakai debu. Yang penting memakai debu. Baik debu itu menempel di badan kita. Contoh, seseorang di dalam suatu perjalanan melewati padang pasir sehingga bajunya berdebu. Dia mau bertayamum, cukup dia mengambil debunya di bajunya. Nih, di baju. Ya, kemudian dia bertayamum. Sah tayamumnya. Jadi walaupun muttasil, nyambung dengan dia. Yang dimaksud nyambung di sini adalah ya ada di badannya dia, di muka, di baju. Diambil itu debunya, kemudian untuk tayamum sah. Atau munfasil, di tempat yang lain ada tanah atau padang pasir, kemudian ditayamum, monggo silakan, tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah, boleh-boleh saja. Karena di dalam tayamum ini harus ada naqlut turab, memindahkan debu. Ya, yang paling penting adalah naqlut turabnya. Bagaimana maksudnya naqlut turab? Naqlut turab di sini maksudnya kalau seandainya ya ada debu berterbangan, ya, nempel ke badan kita, ya, nempel ke badan kita, atau berterbangan kemudian kita tedahkan tangan kita ambil itu debu, ada debunya di sini, kemudian kita tayamum, sudah diperbolehkan untuk digunakan tayamum dan sah tayamumnya. Tapi kalau seandainya tidak ada naqlut turab, maka tidak sah. Tidak ada perpindahan, tidak ada memindahkan, maka tidak sah. Gimana contohnya? Contoh debu berterbangan. Kemudian dia membuka tangannya, mukanya ini aja. Nawaitu tayamum listibahati fardhi shalah. Kena debu, tangan kena debu juga. Maka di sini tidak ada naqlut turab, tidak ada. Maka tidak sah tayamumnya. Ya, perbedaannya di situ. Jadi harus ada naqlut turabnya. Naqlut turab baik debu tersebut menyatu dengan dirinya, ya, di badannya, atau munfasil daripada badan tersebut. Yang penting ada naql, memindahkan debu tersebut, itu yang paling penting. Kan di situ multasikan bil udwi aw munfasilah. Begitu.
Wa fardhuhu, nah sekarang fardhu tayamum. Furudhu tayamum. Ya. Furudhu tayamum wa fardhuhu, fardunya tayamum. Yang pertama naqlu turab, memindahkan debu. Itu yang pertama, an-naql, memindahkan debu. Lau naqal, kalau seandainya dia memindahkan min wajihi, dari wajahnya, lil yadi, untuk tangannya, au bil aks, atau kebalikannya, dari tangan untuk muka, halla, maka diperbolehkan dan sah masalah tersebut. Bagaimana maksudnya? Begini, lihatin sini saudara. Kalau seandainya ada debu di tangannya, di sini ada debu, diambil, tepuk, ada debu nggak? Ada debu kan? Kemudian digunakan tayamum. Nah, itu tayamum al-istibahati fardhu shalah lillahi ta'ala. Sah tayamumnya. Ya, atau ada debu lagi. Kemudian debu tersebut nempel ke mukanya. Diambil. Yang penting bukan yang buat mustamal tadi, bukan. Ini baru, debu baru. Nempel. Ada debunya. Kemudian digunakan untuk tangan, itu sudah diperbolehkan dan sah. Ya, yang penting ada namanya naqlut turab, memindahkan debu tersebut. Baik min wajihi lil yadi aw bil aksi, memindahkan dari tangan ke muka atau dari muka untuk tangannya, maka diperbolehkan dan sah tayamum tersebut. Wa qasduhu, dan bertujuan, berkeinginan, bertujuan di dalam memindahkan daripada debu tersebut. Untuk apa? Ketika anda memindahkan debu, untuk apa? Harus punya tujuan, bukan sembarangan. Mulai dari memindahkan harus qasdu naqli turab, punya tujuan untuk memindahkan debu ke mukanya, baru dikatakan sah. Wa niyatus tibahi fardhin aw salati, ya, wan misahil wajhi lan manbati wal yadaini ma'mir fakin wa ratibil mashaini. Termasuk daripada furudut tayamum adalah an-niyah. Termasuk daripada furudut tayamum adalah an-niyah. Oke. Di dalam masalah wudu, saya lihatin sini. Lihatin sini. Di dalam masalah wudu, di dalam masalah mandi, semuanya ada namanya niat. Ya, mana tadi? Wudu ada niat. Lirafil hadasil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun mandi niat lirafil hadasil akbar, untuk menghilangkan hadas. Tayamum apakah untuk menghilangkan hadas kecil atau menghilangkan hadas besar? Tidak. Dia tidak bisa menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Dia hanya sebagai pengganti dari wudu dan mandi, namun tidak menghilangkan hadas. Sehingga di dalam tayamum ada namanya niat. Sehingga ada maratibun niyah, tertib-tertibnya niat, tingkatan-tingkatan niat di dalam tayamum. Kalau wudu niatnya begini aja udah. Atau nawaitu taharah lis shalah, nawaitu taharah li masjidil mushaf, atau nawaitu taharah lit tawaf, diperbolehkan. Itu kalau wudu atau mandi. Namun tayamum, apakah dia seperti ini? Nah, kita akan bahas niat di dalam tayamum. Oke. Maratib niyati tayamum. Oke. Tingkatan-tingkatan niat dalam bertayam. Paham nggak? Kelihatan? Oke. Aneh kelihatan nggak? Oh iya deh, tulisannya kelihatan. Maratib niyati tayamum, tingkatan-tingkatan niat tayamum. Yang pertama, nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah, untuk diperbolehkan menjalankan salat fardu. Yang kedua, listibahati naflis shalah, digunakan untuk salat sunnah. Yang ketiga, ya, listibahati apa? Qiraatil Quran.
Diperbolehkan apa? Bukan. Diperbolehkan untuk masil mushaf. Ya. Untuk apa? Yang ketiga, listibahati masil mushaf. Ya. Begitu, masil mushaf. Atau listibahati qiraatil Quran. Masih mushaf, mesti mushaf. Ya, oke. Oke, kalau seandainya dia berniat listibahati fardhis shalah, maka diperbolehkan untuk menjalankan sholat sunnah dan juga untuk memegang mushaf. Kalau seandainya dia niat listibahati naflis shalah, untuk sholat sunnah saja, maka diperbolehkan hanya naflus shalah dan untuk mengerjakan yang ke bawahnya. Tidak boleh, ke atas tidak boleh. Atau dia listibahati masil mushaf, maka tidak diperbolehkan untuk naflus sunnah dan juga fardhis shalah, tidak diperbolehkan. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhalillahi ta'ala, maka masuk segala semua yang diperbolehkan dengan wudu tersebut. Baik itu salat fardu atau salat sunnah atau masuk mushaf, memegang mushaf, diperbolehkan semuanya. Berbeda dengan tayamum. Karena apa? Karena tayamum adalah ibadah dhaifah. Ibadah dhaifah. Sedangkan wudu ibadah taharah dhaifah. Taharah dhaifah. Taharah pesucian yang lemah. Sedangkan wudu ya dan mandi taharah qawiyah, kuat. Ini di dalam apa niat. Jadi nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah, diperbolehkan. Tidak diperbolehkan kalau di dalam tayamum nawaitu tayammum li raf'il hadasil asghar atau nawaitu tayammum li raf'il hadasil akbar, maka tidak sah daripada wudu tersebut, tayamum tersebut. Enggak sah sama sekali. Kenapa tidak sah? Ya, ketika dia berniat nawaitu tayammum listibah li raf'il hadasil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil atau menghilangkan hadas besar, tidak sah karena memang tayamum tidak mengangkat hadas. Tayamum tidak mengangkat hadas. Tayamum itu sebagai untuk rukhsah menjalankan sholat listibahah, untuk diperbolehkan, ya, untuk diperbolehkan saja menjalankan sholat. Begitu. Makanya di situ wa niyatus tibahi fardhin awis sholati, ya, niat untuk listibahati fardhis shalah, ya, diperbolehkan menjalankan sholat. Begitu. Wan misahil wajhi, dan furudul wudu, furudu tayamum adalah mengusap wajah. Mengusap wajah, bukan membasuh, mengusap. Kalau membasuh memakai air. Kalau debu bukan membasuh, namanya mengusap. Lal manbiti, bukan tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya di sini tidak wajib untuk diusap. Ya, tidak wajib untuk diusap. Yang penting wajahnya saja. Wal yadaini, dan juga kedua tangan. Kedua tangan. Ma'mirfakin, beserta kedua siku. Sikunya juga wajib diusap juga. Begitu. Waratibil mashaini, dan wajib mentartibkan usapan tersebut, ya, yaitu pertama wajah, yang kedua untuk tangan. Kalau seandainya dari tangan dulu baru wajah, maka tidak sah. Bagaimana mengusap tayamum? Bagaimana bertayamum? Nah, tayamum begini. Ketika usapan pertama diperbolehkan untuk memakai cincin, boleh-boleh saja, sunnah untuk dicopot. Tapi ketika mengusap tangannya wajib untuk dicopot, ya, kalau memakai cincin. Kenapa kok wudu diperbolehkan memakai cincin?
Sedangkan tayamum tidak boleh. Karena ketika memakai cincin, air masih bisa masuk ke sela-selanya. Sehingga masih bisa masuk di kulit yang ada cincinnya, sehingga bisa terkena air. Sedangkan ketika tayamum, ya, ketika kita ngusap tangan, debu bisa nggak masuk di sini? Tidak bisa, sehingga wajib untuk dicopot ketika dia ingin mengusap tangannya. Tapi ketika mengusap muka, tidak wajib untuk dicopot karena belum digunakan untuk diusap. Sehingga kalau seandainya dia tayamum, ngambil dia tayamum debu, disedikitkan terlebih dahulu, jangan banyak-banyak, cemong nantinya, ya, cemong. Dan gini, perlu diperhatikan, tayamum itu hanya mengusap muka dan mengusap kedua tangan. Meskipun itu untuk pengganti dari wudhu atau pengganti dari mandi. Bukan berarti orang yang punya hadas besar nih, wajib mandi kan? Nggak ada air. Bagaimana tayamumnya? Guling-guling. Bukan guling-guling di pasir, bukan. Yang diusap bukan seluruh badannya, bukan guling-guling, bukan. Tapi tetap tayamum itu adalah mengusap muka dan kedua tangan. Baik itu pengganti daripada hadas kecil maupun hadas besar. Bukan guling-guling di tanah, bukan guling-guling di tanah. Nah, ketika tayamum, perhatikan, ketika tayamum dia mengambil debu, baik itu di tempat, di bawah, di atas, ya, samping, nggak menjadi masalah. Intinya di sini ada debu. Kemudian dia disunahkan untuk mengusap dari atas terlebih dahulu, ya, dengan punya tujuan al-qasd naklu turab, memindahkan turab tadi. Nawaitu tayammum al-istibahati fardhu shalah lillahi ta'ala. Dibasuh mukanya, dia usap mukanya, diusap. Seakan-akan di sini basah. Padahal nggak basah, tapi di sini ada debunya. Ya, diusap dari atas. Ya. Oke. Setelah itu baru mengusap kedua tangannya. Perhatikan kedua tangan, berarti di sini ada debu kan? Ya, hilangin dulu. Kemudian ngambil debu lagi yang kedua. Nah, ketika ngambil yang kedua, maka cincin wajib untuk dicopot. Kalau pakai cincin, ya, baik itu cincin tunangan, cincin perkawinan, cincin apa aja, copot dulu. Kalau untuk tayamum, ya, begitu. Copot cincinnya, kemudian karena untuk mengusap tangan. Usapan kedua, berarti di sini ada debu, sini ada debu. Mana dulu yang wajib, yang sunnah untuk diusap? Tangan kanan dulu. Ya, maka tangan kanan taruh di sini. Perhatikan. Ini perhatikan juga di sini. Ya, perhatikan tangannya begini. Ini tangan kiri, ini tangan. Jangan melewati begini. Bukan melewati. Tapi di sini bawah. Di bawah apa nih? Telunjuk di bawahnya. Kemudian ke bawah tetap seperti ini, ke bawah sampai pergelangan. Ketika pergelangan tekan. Kemudian ke bawah lagi. Ke bawah sampai siku diputar. Nah, tadi kan sini yang kena. Sini belum. Kemudian diputar sini. Nah, diputar. Berarti yang sini kena. Ini jangan dikenakan, tapi begini. Ini jangan dikenakan karena ini untuk mengusap yang sini. Jadi bagaimana? Ini, dari jempol di atas jempol. Jempol di atas. Oke. Ganti yang kiri. Begitu juga yang jari yang kiri jangan melewati telunjuk di bawahnya. Di bawahnya, kemudian ditekan sampai pergelangan ditekan ke bawah, putar sampai siku. Kemudian tetap seperti ini, ya. Kemudian jempol sama jempol. Jempol sama jempol. Selesai. Namanya tayam. Paham? Jadi dari kanan, ulangi lagi.
Kanan di sini, ini tangan di karena kita mengusap tangan kanan terlebih dahulu. Ini ada debunya. Jadi kita ngambil debu, yang ada cincin tadi dicopot terlebih dahulu karena wajib untuk dicopot agar ini terkena debu juga. Ambil debunya, kemudian ditayamum, diusapkan, digunakan seperti ini. Ya, tangan jari kanan dan jangan jari kiri telunjuk. Ya, jari kanan jangan melewati jari kanan. Saya ke bawah. Terus ke bawah, diputar. Kemudian lanjutkan, jangan mengenai. Karena ini nanti digunakan untuk tayamum lagi yang sini. Jadi seperti ini. Kemudian ganti yang kiri. Usap terus seperti itu. Oke. Atau gini, setelah gini, udah sempurna, udah. Sempurna di dalam tayamum tersebut. Kewajiban di dalam tayamum sudah selesai, yaitu naqlu turab. Ya, kemudian niat listibahati fardhi shalah, kemudian mengusap daripada muka, kemudian mengusap kedua tangan, dan juga warattibil mashaini, wajib untuk tartib. Adapun masalah tangan tidak wajib untuk kanan dulu. Sunnahnya kanan, tapi tidak diwajibkan untuk kanan terlebih dahulu. Paham? Gitu. Boleh pakai cincin lagi kalau begitu. Paham ini ya? Warattibil mashaini wa sunnahnya bagaimana nih? Wa sunnah tafrijun. Sunnahnya tayamum adalah tafrijun. Apa itu tafrijun? Ya, agak merenggangkan jari-jarinya. Jadi ketika tayamum jangan begini. Ketika ngambil debu bukan begini, bukan. Gini. Tafrij namanya. Tafrijun, merenggangkan jari jemari. Wa an yubasmillah, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddimil yumna, mendahulukan yang kanan. Tangan kanan didahulukan daripada yang kiri. Adapun muka, ya, kalau muka tidak disunahkan untuk mendahulukan yang kanan dulu. Usap gini baru gini, ya enggak disunahkan. Tapi disunahkan untuk muka dari yang atas. Adapun tangan kanan dulu. Selesai, baru kiri. Wa khallil, takhlil asabi. Ini udah baru di takhlil. Ini kan gini aja. Udah, ditahlil juga. Takhlil, ya. Menyela-nyelai jari jemari. Wal wila, dan berkelanjutan, langsung setelah mengusap muka langsung mengusap kedua tangan. Wa nazu khatamin, menyopot cincin. Liula yudrabu, untuk pengambilan debu yang pertama. Jadi pengambilan yang pertama untuk apa? Untuk muka. Disunahkan untuk dicopot. Sunnah. Ya. Wa amma litsani dzarbatin, adapun untuk yang kedua, fayajibu, maka wajib untuk dicopot. Kenapa? Karena ketika kita memakai cincin, ya, debu tidak masuk, ya, tidak bisa masuk ke sela-sela cincin ini. Berbeda dengan air. Kalau air lebih lembut daripada debu, sehingga ente wudu memakai cincin yang menjadi masalah. Monggo, tidak menjadi masalah. Tapi kalau tayamum, ketika untuk mengusap kedua tangan, wajib dicopot terlebih dahulu, sehingga sempurna usapan tersebut. Begitu. Faham? Wa nazu khatamin liula yudrabu, mencopot daripada khatam. Untuk yang pertama itu hukumnya sunnah. Yang dimaksud yang pertama adalah untuk mengusap muka. Amma litsani dzarbatin, adapun untuk mengusap kedua tangannya, diambil debu lagi, fayajibu, maka wajib untuk nazul khatam. Untuk mencopot khatam hukumnya wajib. Gitu. Adabuhu, adabnya nih. Tata krama di dalam tayamum. Al-qiblata al-istaqbila, ya. Adabnya ketika tayamum menghadap ke kiblat, bukan membelakangi kiblat. Sama seperti wudu. Wudu pun ketika wudu sunnahnya
adalah menghadap ke kiblat. Sunnahnya sama seperti wudu, menghadap ke kiblat. Makruhnya tayamum at-turbul katsir istu'mila, banyak menggunakan debu, terlalu banyak. Ya. Terlalu banyak menggunakan debu. Ya, bukan ngambilnya bukan diginiin, bukan dikerauk gitu. Langsung buat tayamum. Ada makruh. Ya, nggak boleh. Sedikit aja dikit, nggak usah banyak-banyak. Karena ini debu. Ya, debu. Ya, diambil debu. Kalau seandainya ini banyak, ini ketok-ketokin dulu biar tidak terlalu banyak, ya, baru buat tayamum. Ya. Kalau terlalu banyak, ya, makruhuhu turbul katsir istu'mila, terlalu banyak debu yang digunakan untuk bertayamum, hadza hukumnya makruh. Haramuhu, ada hal-hal yang haram dilakukan ketika tayamum. Apa itu? Turabu masjidin, menggunakan debu masjid. Nah, ini perlu diperhatikan. Apa itu maksudnya debu masjid? Debu masjid bukan berarti debu yang nempel di masjid. Bukan begitu, itu namanya bukan debu masjid. Ya. Jadi kalau seandainya kita tayamum, kita datang ke masjid, nanti di penghapus. Kita datang ke masjid, ya, ada bangunan masjid. Perlu diperhatikan. Yang dimaksud turabu masjidin, haramnya turabu masjid itu maksudnya bagaimana? Apakah kita datang ke masjid, ya, ada bangun, kemudian ada tembok-temboknya kan? Tembok masjid. Tembok masjid kadang banyak berdebu. Ya enggak? Debunya dari mana itu? Debu yang nempel di tembok-tembok masjid ini bukan debu masjid, tapi dari jalanan atau dari tempat yang lain sehingga nempel ke masjid. Maka hukumnya ketika seorang masuk ke dalam masjid ada debunya di tayamum, hukumnya boleh, tidak haram. Yang dimaksud turabu masjidin yang diharamkan itu adalah ketika dia masuk masjid ternyata di sini tidak ada ubinnya, masih berupa tanah. Masih berupa tanah. Ketika ditayamum dari turab masjid ini adalah hukumnya haram. Kenapa? Karena tanah ini digunakan untuk masjid, diwakafkan untuk masjid, sehingga tidak diperbolehkan digunakan untuk tayamum. Itu yang dimaksud turabu masjidin. Bukan turabu masjid ini bukan debu yang nempel di masjid, bukan. Tapi debu dari wakaf masjid tersebut. Faham? Tembok masjid, tapi yang bukan yang nempel, dia ketok-ketok itu temboknya, ya. Kalau ada debunya, karena memang di sini mungkin bangunan tembok-tembok memakai semen, tapi di Hadramut sana, di Tarim sana, ya, tembok-temboknya masih pakai tanah, bangunan tanah, sehingga kalau di tembok tersebut ada temboknya diketok-ketok, ya, sehingga pecah, ada debunya digunakan tayamum, ada hukumnya haram. Jadi beda. Turabu masjidin yang dimaksud imma tanahnya ini atau temboknya diketok-ketok, ya, sehingga ada debunya diketok-ketok nih. Karena kalau di sini mungkin nggak ada. Tapi kalau di Hadramut sana, di Tarim sana, temboknya gede-gede. Dari apa itu terbuatnya? Dari tanah. Dari tanah diketok sehingga ada debu yang kelihatan, digunakan tayamum. Ada hukumnya haram. Berbeda dengan bangunan-bangunan di Indonesia, semuanya dari semen, ya, ada catnya, karena lama nggak bersihin, banyak debu. Kemudian ada orang yang memang perlu tayamum, sehingga ketika mau sholat tayamum terlebih dahulu. Tembok masjid ada debunya, bagaimana hukumnya? Diperbolehkan, tidak haram, sah dan tidak haram. Wa ma fi syar'il istimalu minhu hurrima, dan juga sesuatu yang diharamkan untuk menggunakan secara syar'i, gitu. Paham ini ya? Begitu.
ya. Karena memang turabal masjid mimma hurima syari istimaluhu, karena menggunakan tembok masjid yang tadi seperti itu atau tanah atau debu masjid adalah termasuk perkara yang diharamkan secara syar'i menggunakannya. Karena itu wakaf, tidak boleh digunakan untuk tayamum. Mubtilatut tayamum, perkara-perkara yang bisa membatalkan tayamum, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita bahas mubtilatut tayamum, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Wallahu a'lamu bishawab.